Ya pemirsa, dialog masih akan kita lanjutkan pada saat ini bersama dengan Pak Doni. Pak Doni dari Etana, bisa dijelaskan Pak terkait dengan optimisme Anda khususnya terkait dengan pengimplementasian produk-produk dari perusahaan Anda sendiri seperti apa sebetulnya? Ya, baik. Untuk saat ini saya secara pribadi ini memandang ini time to Indonesia. Kita cukup optimis melihat ke depan bahwa platform atau teknologi ini bisa berkembang cukup baik di Indonesia. Dan untuk di Etana sendiri ya, kalau kita bicara Etana, Etana ini sebetulnya kalau kita boleh bilang perusahaan startup. Isinya anak-anak muda Mhm. yang benar-benar, ayo kita benar-benar bareng, kita kejar ketertinggalan kita pengen catch up sama luar negeri. Nah, kita punya value apa? Yang pertama kita tempatkan passion di tempat pertama. Kita pengen melayani passion supaya passion kita bisa mendapatkan pengobatan-pengobatan yang pertama high technology, inovatif, kemudian quality-nya juga bagus, dan yang paling penting adalah affordable. Karena kalau kita masih memanfaatkan impor terus, affordable ini nggak akan pernah tercapai. Kalau masalah quality, yakin quality kita sudah terjaga, apalagi dengan Badan POM kemarin sudah mendapat pengakuan bahwa WHO udah mengakui dengan WLA itu, artinya quality kita tidak perlu diragukan lagi untuk masyarakat kita maupun konsumen-konsumen di luar negeri. Nah, Etana sendiri juga berfokus ke pengembangan-pengembangan produk yang inovasi tinggi, Mas. Contohnya adalah vaksin. Mhm. Kita mengembangkan vaksin-vaksin dengan platform-platform terbaru, yaitu untuk vaksin PCV, kemudian vaksin HPV, kemudian untuk meningitis, itu kita harus bisa bikin sendiri di Indonesia. Kemudian kita juga fokus ke penyakit-penyakit seperti onkologi atau kanker, kemudian ke metabolik karena sekarang banyak masyarakat-masyarakat kita yang kena metabolic syndrome, diabetes, jantung, darah tinggi, dan sebagainya. Kemudian juga penyakit yang terkait dengan ginjal. Artinya itu banyak penyakit-penyakit yang benar-benar kita harus hadir dan melayani untuk menghadirkan produk-produk yang sangat affordable dan juga inovatif untuk bisa melayani pasien di Indonesia. Yang artinya tadi produk-produk yang dikembangkan ini semuanya menyasar terhadap kebutuhan dari dalam negeri atau mungkin ada beberapa hal atau produk yang dipertimbangkan karena kebutuhan dari global juga, Pak? Ya, Etana, kalau kita bicara masalah Etana, kita selalu punya visi bahwa ini kita perusahaan Indonesia. First adalah kita harus melayani pasien-pasien di Indonesia. Tapi kita juga akan terus mengembangkan sayap kita ke luar negeri. Artinya jangkauan kita pertama Asia Tenggara, kemudian yang paling penting karena kita Indonesia mayoritas muslim, artinya ada pasar atau ada passion-passion di negara-negara muslim yang juga perlu jadi fokus kita. Dengan adanya kebijakan halal, artinya Etana juga memproduksi produk-produk biologi yang halal, di mana kalau Mas Rian bisa lihat bahwa untuk kebijakan halal ini tidak semua negara mengembangkan, dan terutama negara-negara maju juga belum menempatkan ini di lini utama mereka. Namun kebutuhan komunitas muslim dunia kan produk-produknya harus halal. Nah, ini bisa jadi satu kesempatan buat Indonesia untuk kemudian mengembangkan selain kualitinya sudah tinggi dengan Badan POM memperoleh WLA, artinya WLA? kepercayaan dunia sudah ada di situ, tapi ada potensi ya ini halal. Halal ini menjadi satu kebutuhan untuk masyarakat muslim untuk bisa mengkonsumsi produk-produk produk bioteknologi yang halal. Apalagi kayak misalnya vaksin. Saya contohnya Mas Rian di vaksin. Ada 2 vaksin, satu halal, yang satu nggak terstate nih halal atau tidak. Iya, Pilih yang mana, Mas? pilih yang halal pasti kan? Pilih yang halal. Nah, itu bisa jadi satu kekuatan. Nah, ini kalau kolaborasi pemerintah dan private ini cukup bagus ke depannya, ini pasti kita akan, saya yakin ini Indonesia bisa menjadi satu hub dunia untuk melayani pasien-pasien di seluruh dunia. Tapi bukan hanya halal, mungkin kalau kita bahas secara general, apa saja sebetulnya yang membuat akhirnya produk bio farmasi dalam negeri ini mampu bersaing di global, Pak? Ya, yang pertama kalau kita bicara masalah persaingan global, mereka pasti akan punya non-tarif barrier. Salah satu non-tarif barrier yang paling besar adalah masalah regulasi, regulatory. Di mana menurut saya masalah paling besar ini sudah dipecahkan oleh Badan POM. Regulatory ini artinya Badan POM sudah catch up. Kalau misalnya contohnya kita mau daftar, kalau WLA itu kan banyak kan yang sudah dapat kan negara-negara maju. Artinya ketika kita mau apply ke negara maju, dokumen yang kita pakai buat daftar di negara-negara itu
itu sudah sesuai dengan standar mereka. Harusnya ini tidak menjadi barrier lagi buat kita. Apalagi ketika kita mau daftar ke negara-negara yang boleh dikatakan secara standar itu mungkin ada di bawah kita. Nah, itu akan jadi semakin mudah. Artinya masalah masalah quality itu benar-benar buat Indonesia harusnya sudah terpecahkan. Demikian, Mas. Lalu terkait dengan beberapa tahun ke depan, Ya, Etana apa saja yang ingin dicapai atau ingin difokuskan pengembangan produknya nih Pak? ya. Atau masih rahasia kan? Sebetulnya enggak ya. Tapi yang jadi fokus kita yang paling penting apa? Karena kita punya benar-benar punya hati, punya visi buat Indonesia. Artinya kita benar-benar pengen obat-obat yang teknologinya canggih itu kita ambil ke Indonesia, Mas. Jadi strategi kita cukup cukup simpel kok. Ini bukan sesuatu yang rahasia. Strategi kita cukup simpel. Oke, kita sekarang belum maju. Peneliti kita masih on the way untuk mempersiapkan itu supaya cepat. Kita sebagai business entity kita menyiapkan time to market supaya cepat. Bagaimana? Transfer teknologi, Mas. Kita ambil teknologi dari negara-negara yang mau transfer ke Indonesia tentunya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita di Indonesia tadi yang lulusan-lulusan universitas dari dalam negeri maupun alumni-alumni LPDP yang datang ke sini itu benar-benar bisa berkaya. Lihat teknologi di luar itu seperti apa, kita transfer dulu supaya time to market untuk produk kita juga makin cepat. Meanwhile, kita juga di Etana kita punya satu divisi corporate relation, juga innovation center. Kita pengen dengan innovation center ini kita approach ke perguruan-perguruan tinggi supaya bisa align. Perguruan tinggi ini di Etana kita punya platform ini nih buat produksi. Ayo kalau mau kembangkan produk pakai platform yang ini. Supaya apa? Karena kebanyakan di peneliti itu kadang-kadang agak miss di market. Agak miss di regulatory. Artinya mereka bisa bikin di skala lab, tapi ketika mau dikomersialisasi ini mungkin banyak tantangan-tantangan regulatori dan juga akhirnya tempat produksinya di mana. Kan tidak mungkin kita merubah platform di Etana gitu. Yang ada peneliti kita juga harus ikutin. Nah, artinya ini menyamakan frekuensi atau menyamakan visi dari peneliti dan juga industri ini juga cukup penting sekali, Mas. Baik, dialog yang sangat menarik sekali. Semoga tadi bisa menjadi sebuah ancang-ancang bagi Indonesia agar bisa menjadikan Bio Farmasi ini senjata baru kemandirian bangsa. Betul. Terakhir, sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami Andreas Doni Prakasa, Director of Corporate Relations and Strategic Affairs PT Etana Biotechnologies Indonesia, telah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu, Pak Doni. Sukses, thank you. Dan pemirsa, dialog tadi mengakhiri perjumpaan kita di Nusantara Economic Update. Saya Rian Antono, sampai jumpa.